Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya, karena di jam saya sekarang menunjukkan pukul setengah 9 lebih 10 menit, jadi 8.40 pada malam hari. Nah, berdasarkan hasil musyawarah yang telah kita lakukan bersama, maka di pertemuan kedua ini, pertemuannya dalam tanda kutip terpaksa kita lakukan secara asinkronus. Dalam arti kita tidak bisa bertemu secara langsung walaupun itu melalui Zoom ini ya, karena ada kegiatan latsar yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama terkait dengan potensi adanya kendala di perkuliahan kita. Tetapi adanya video ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab saya dan juga bentuk kepedulian saya terhadap teman-teman, terhadap kelas ini. Supaya meskipun saya sedang super padat secara jadwal dan secara regulasi juga sebenarnya harusnya tidak perlu mengajar, tapi saya punya dorongan agar teman-teman tetap mendapat materi karena saya merasa tidak tenang melepas kalian begitu saja. Maka lahirlah rekaman video ini untuk kalian pelajari di rumah. Baiklah, pada pertemuan pertama kita sudah melakukan overview terkait mata kuliah ini soal apa, lalu urgensi dari dilakukannya analisis media sosial itu apa, juga kontrak kuliah dan juga sistem penilaian. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih bicara terkait dengan aspek teoritis dan juga filosofisnya. Kita akan bicara mengenai digital ethic ya teman-teman, digital ethic dan juga theoretical framework for social media analysis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa sih sosial media etik itu teman-teman? Nah, sosial media etik itu sebelumnya ya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan sosial media etik atau etika sosial media, kita harus mengingat kembali konsep dari etika. Ini ada di mata kuliah filsafat. Kalau misalkan di kampus lainnya biasanya ada juga mata kuliah yang namanya filsafat dan etika komunikasi. Jadi etika itu apa sih teman-teman? Nah, etika itu gampang ya. Kalau teman-teman baca teks-teks filsafat, misalnya dari ajarannya Romo Magnis atau filsuf apapun itu yang membahas soal etika, ethics itu bicara soal mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kadang disebut juga sebagai kompas moral, kompas moral manusia. Itu etika. Dan etika itu diterjemahkan juga ke dalam kode etik profesi. Makanya kalau teman-teman perhatikan, banyak profesi yang punya kode etik. Bukan banyak ya, hampir semua. Sorry, saya harus merevisi kalimat saya. Semua profesi itu pasti punya yang namanya kode etik. Kode etik dokter misalnya. Kalau kita kaitkan ke komunikasi, ada yang namanya kode etik jurnalistik. Isinya apa? Isinya ya yang mengatur mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan oleh seorang jurnalis. Misalnya, seorang jurnalis tidak boleh berbohong. Artinya dia tidak boleh membuat berita hoax, berita yang palsu, hanya untuk supaya rame beritanya dan laku di kalangan pembaca. Itu tidak boleh, itu melanggar kode etik jurnalistik. Itu tadi, itu contoh kecilnya. Termasuk kalau kita kaitkan ke pekerjaan terkait analis ya, analis sosial media atau analis komunikasi, kita tahu bahwa berbohong itu adalah satu tindakan yang melanggar kode etik. Maka dari itu, ketika kita menangani klien, klien kita punya masalah misalnya, lalu kita tidak tidak bisa nih serta-merta membuat satu rekomendasi bahwa "Oh, ya udah kita bikin sensasi aja, kita bikin kebohongan aja supaya menarik." Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang analis, sebagai seorang konsultan, karena itu melanggar kode etik kita. Nah, itu contohnya, contoh dari penempatan dari penerapan kode etik di dalam pekerjaan kita sebagai konsultan komunikasi, yang mana itu juga berkaitan erat sama analisis media sosial sebagai kegiatannya. Jadi lagi-lagi ethics itu bicara soal right or wrong, mana yang benar, mana yang salahnya, dan itu diatur dan biasanya diterjemahkan dalam sebuah pakem yang dinamakan kode etik.
Oke, kita lanjutkan. Ini case, teman-teman. Case, ada pemberitaan ya. Promosikan situs judi online. Dua selebgram di Sukabumi ditangkap polisi. Judi online. Judi online kita tahu betapa banyaknya mudarat atau ketidakbermanfaatan, kerugian yang dihasilkan dari kegiatan judi online ini. Pada dasarnya dia hanya menguntungkan bandar ya, yang pemainnya kebanyakan itu dari kalangan menengah ke bawah, mereka tergiur hasil kaya dengan cara yang instan dan ikut ini awal-awal dikasih menang, lama-lama ketika ketagihan kalah terus dan ekonominya semakin memburuk. Itu tadi. Selebgram itu adalah sosok yang punya power kalau kita kaji ini secara kritis. Kenapa mereka punya power? Di era digital ini, mereka punya yang namanya ini ya, namanya currency berupa follower. Follower itu tidak bisa hanya kita lihat sebatas angka saja, teman-teman. Tetapi dia mata uang. Dia bisa diuangkan. Dia bisa dijual kepada pengiklan. Yang mana ketika dia dijual, itu kan keuntungannya mengalir ke kreatornya, kepada si influencernya. Inilah yang dinamakan komodifikasi menurut Vincent Mosco, teman-teman. Komodifikasi menurut Mosco itu dia mengubah nilai guna menjadi nilai tukar. Intinya diuangkan gampangnya. Nah, apa yang dikomodifikasikan oleh influencer ini? Yang mereka komodifikasikan adalah followersnya. Mereka menjual audiens yang tadi, followersnya itu tadi, kepada pengiklan. Kebetulan di konteks ini, pengiklannya adalah situs judi online. Nah, ini tentu melanggar melanggar etika. Ini contoh bagaimana pelanggaran etika di ruang digital ya. Itu tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita ngomongin influencer yang sifatnya lokal. Influencer di, sorry saya lupa nama daerahnya, Sukabumi. Di Sukabumi. Sekarang kita ngomongin ke artis di tingkatan nasional. Di satu berita, ini yang saya capture ya, ada 9 daftar artis. Kalau nggak salah ada Desta juga di sini. Tetapi di pemberitaan lain, ada yang menulis belasan atau bahkan 20-an. Itu tadi. Artinya banyak. Banyak artis kita yang terjebak juga dalam permasalahan etik seperti ini. Oke? Permasalahan etika di ruang digital. Nah, artis ini karena dia tingkatannya nasional, bukan hanya sebatas influencer Sukabumi, otomatis kalau kita ngomongin power, dia punya power yang lebih besar lagi, lebih punya influence lagi kepada masyarakat. Sayangnya mereka menggunakan power itu tidak untuk kebenaran, bukan di jalan kebenaran. Mereka berpikir sempit, oke, dengan mempromosikan ini aku akan mendapat uang yang banyak tanpa memikirkan dampaknya. Sementara kita sama-sama udah belajar bahwa komunikasi itu bicara soal dampak, teman-teman, soal efek. Kita harus mikirin efek apa yang akan terjadi kepada audiens kita. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi soal etik, teman-teman. Tadi kita soal etik, kita udah bahas definisinya seperti apa, kita juga udah pahami konsepnya, dan kita sudah coba jump in kepada contoh kasusnya seperti apa. Sekarang kita bergeser ke theoretical frameworknya. Nah, di sini ada pemikiran ini ya, Niklas Luhmann, fotonya ada di sebelah kanan. Niklas Luhmann tuh ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal ini teman-teman, soal teorinya ya, teorinya, sorry, ngomongin mereka social theory of Niklas Luhmann. Jadi menurut Luhmann, ini berkaitan sama sistem, jadi teori jaringan. Ini masuk ke teori jaringan. Menurut Luhmann ya, masyarakat dalam sistem jaringan masyarakat itu nggak boleh dilihat hanya sebatas sekumpulan manusia semata. Oke, tetapi masyarakat itu harus dilihat sebagai sebuah kumpulan komunikasi yang nyambung satu sama lain. Jadi saling terhubung satu sama lain. Nah, orang boleh mikir apa aja di kepalanya. Itu urusan psikologis atau kesadaran individu, personalnya dia. Tetapi di masyarakat
Hanya apa yang diucapkan, ditulis, dan dikomunikasikan. Itu yang matters, itu yang penting. Dan ini terus mereproduksi diri secara otomatis. Begitu tadi. Contohnya apa sih komunikasi bisa terus menghasilkan komunikasi yang baru? Itu pendapatnya Luhman di dalam sistem masyarakat, jaringan masyarakat itu tadi. Contoh sederhananya ketika kita ngobrol sama teman kita ya, kamu udah makan belum? Udah, tadi makan di warung ini misalnya. Oh, warung itu warungnya siapa? Warungnya ini. Makanannya apa aja? Makanannya ini tadi itu terus terus terjadi gitu kan. Itu menurut pikirannya Luhman. Nah, kalau kita kaitkan ini ke dalam konteks digital, pembicaraan itu kan terus berlanjut. Misal kita ambil isu ini ya, isu tembok ratapan Solo yang lagi ramai. Nah, itu kan komunikasinya ada satu user ya, satu user ngomong. Lalu ditimpali lagi terus menerus. Itu tadi. Pada akhirnya menghasilkan algoritma. Nah, itu yang menurut teorinya Luhmann. Oke? Agak abstrak nih ya teman-teman ya. Jadi kita harus berpikir secara abstrak juga, membayangkan dan memikirkannya secara abstrak. Nah, di sini teman-teman tadi kan ada artikel dari lama ini ya, saya ambil dari tahun 85. Kenapa saya ambil yang lama? Sengaja supaya teman-teman kenal juga dengan bagaimana pemikirannya ketika itu masih awal, belum kita kaitkan ke konteks kontemporer. Nah, ini yang lebih terbarunya ya, konteks kontemporer ya. Komunikasi dan implikasi pada era modern dalam perspektif Niklas Luhmann. Itu tadi. Jadi, kita recall lagi yang tadi. Luhmann itu kan tadi mendefinisikan komunikasi bukan sebagai pertukaran pesan antar manusia aja gitu. Walaupun tadi ditekankan komunikasi yang matters di dalam sistem masyarakat itu tadi ya. Tetapi sistemnya itu dia mereproduksi diri sendiri, kayak yang tadi saya bilang. Melalui apa reproduksi diri sendirinya itu? Melalui operasi komunikasi yang merujuk pada dirinya sendiri. Itu tadi. Oke, pasti teman-teman makin pusing, nggak apa-apa. Kita terus belajar. Misalnya apa sih? Misalnya ya di media sosial tadi ya, Facebook, Instagram, X, YouTube, itu ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu nggak bisa kita lihat sebagai alat semata. Tapi kalau kita pakai perspektifnya Luhmann, dia tuh otak dari sebuah sistem yang mandiri. Algoritma itu kan dia memilih, menyortir, dan menampilkan konten berdasarkan logika internalnya sendiri. Logika internalnya itu terbentuk dari mana? Dari engagement, dari like, dari komentar, dari waktu menonton audiensnya. Bukan berdasarkan kebenaran objektif atau keinginan manusia. Jadi misalnya, ketika tadi tembok ratapan Solo, kita tahu bahwa tembok ratapan Solo itu kan bukan sebuah kebenaran. Nggak ada yang namanya tembok ratapan di Solo kan. Itu ada di Yerusalem kan, tembok ratapan itu. Dan tapi algoritma itu kan nggak peduli. Itu kan karena manusia terus-terusan komen soal itu, engagementnya tinggi, like-nya tinggi, waktu tontonnya tinggi misalnya. Pada akhirnya itu menjadi kebenaran menurut si algoritma, menurut otaknya dia. Itu tadi. Oke, sampai sini saya harap teman-teman bisa paham. Walaupun memang sangat abstrak penjelasannya, tapi begitu. Jadi intinya kalau menurut Luhmann ya, kita harus melihat sistem sosial di masyarakat itu dari jaringannya. Yang mana jaringannya itu terbentuk dari hasil komunikasinya. Yang mana kelak komunikasinya itu dia bisa autopilot. Gampangnya itu dia bisa mereproduksi sendiri. Oke, begitu ya kita memahami Luhmann. Kita bergeser sekarang. Ini ada teori berikutnya ya, the social shaping of technology. Oke, jadi teori ini lahir sebagai antitesis dari perspektif yang menganggap bahwa teknologi itu ini em, membentuk masyarakat itu tadi. Jadi dia melawan itu. Nah, karena dia melawan dalil bahwa teknologi itu membentuk masyarakat. Contoh membentuk masyarakat apa sih teknologi? Misalnya mobil ya. Mobil itu diciptakan sehingga orang akhirnya jadi malas berjalan kaki. Itu kan teknologi membentuk masyarakat. Nah, teori ini, the social shaping of technology, itu kebalikannya. Bahwa teknologi itu dibentuk oleh masyarakat.
faktor apa yang membentuknya? Ada nilai-nilai di dalam masyarakatnya, ada faktor politik, ada ekonomi, ada budaya juga. Oke, nah jadi ada banyak pilihan dalam desain sebuah teknologi, bukan hanya satu takdir aja gitu ya, bukan hanya satu 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 alasan, tapi ada banyak hal yang mendasari itu. Jadi hubungan antara teknologi dan masyarakat itu teman-teman itu saling saling membentuk gitu ya. Jadi mutual shaping, bukan satu arah. Makanya tadi dia menolak dalil bahwa teknologi itu membentuk masyarakat, tapi dia lebih kepada dia dibentuk oleh masyarakat. Contohnya apa? Kalau tadi kan saya udah jelasin yang itu ya, yang mobil diciptakan lalu membentuk budaya baru di masyarakat itu budaya malas jalan kaki gitu. Nah, kalau teknologi dibentuk masyarakat ya itu tadi, misal em, soal ini ya, soal sosial media deh. Wah, itu kan ini juga kita merasa butuh bahwa kita butuh nih untuk memboost ya, untuk boost perekonomian kita, kita butuh sosial media, kita butuh, oh sorry bukan sosial media, marketplace. Kita butuh itu supaya mendorong agar UMKM itu jualannya nggak sebatas hanya di situ-situ aja, tapi bisa menjangkau customer yang lebih luas lagi. Dibentuklah Tokopedia, dibentuklah Bukalapak, dan lain sebagainya. Itu tadi. Lalu mana yang benar? Mungkin teman-teman di sini berini ya berargumen enggak kan teknologi juga membentuk masyarakat ya itu juga benar di ilmu sosial kita tidak mengenal yang namanya kebenaran tunggal teman-teman jadi ada banyak kebenaran tergantung dari perspektif mana kalian melihatnya nah kalau perspektif yang ditawarkan oleh the social shaping of technology inilah perspektifnya teknologi dibentuk oleh masyarakat. Oke ini berikutnya ya ada uses and gratification 2.0. Teori ini teori yang dikembangkan dari teori sebelumnya, yaitu ya uses and gratification biasa, bukan yang 2.0. Jadi ketika ada 2.0-nya, dia lebih banyak ngomongin soal sosial media sebenarnya, bagaimana, lebih tepatnya internet ya, bagaimana uses and gratification dipakai atau diterapkan di dalam konteks kontemporer, di dalam konteks dunia digital. Karena kalau kita ngomongin teori ini secara originalnya, itu kan dari kehadiran remote TV. Jadi dulu kan orang berpandangan bahwa media itu powerful, bahwa audiens itu pasif. Tetapi semua itu terbantahkan ketika yang namanya remote TV dibentuk atau diciptakan, hadir di kita. Karena kan ada tayangan satu propaganda pemerintah, misalnya di salah satu stasiun televisi. Saya nggak suka ini, saya mau cari hiburan, saya mau nyari konten-konten musik deh. Kan orang tinggal klik remote-nya, akhirnya konten propaganda dari pemerintah itu nggak berlaku dong. Bagaimana efeknya bisa masuk ke audiens kalau audiensnya saja jadi nggak minat sama konten itu. Nah, begitu. Jadi itu yang biasanya, uses and gratification yang biasa. Yang 2.0 ya kita kaitkan ke sosial media, misalnya bagaimana orang bisa scroll ya, bisa scroll TikTok atau Instagram gitu, gitu. Dia milih konten yang benar-benar dia butuhkan sesuai dengan motifnya dia di internet. Contoh lainnya adalah ada yang namanya modality related teman-teman. Kita misalnya mikirin soal coolness ya, soal rasa keren. Kita di Instagram pakai filter gitu. Itu kan ya terserah kita mau pakai filter apa di Instagram. Itu kan kebebasan kita untuk memilih. Itu tadi. Kemudian ada juga agency related dalam arti community building ya kita bisa bangun komunitas kita sendiri di sosial media kita bisa bikin komunitas di WhatsApp misalnya kita bisa join komunitas di X juga ada gitu kemudian kita juga bisa ikut-ikutan tren di situ kan itu kan kebebasan kita dan tentunya kita bisa self presentation di situ kita bisa menampilkan image diri ideal kita secara ini sebenarnya personal juga ya. Kita bagaimana mendefinisikan konsep ideal itu secara digital. Itu tadi, itu kan kebebasan kita. Nah, kemudian ada interactivity related. Ada responsiveness, dapat balasan cepat. Internet memungkinkan itu. Kita balas teman kita baru chat, kurang dari 1 menit kita membalasnya, itu bisa. Kemudian
tentu saja kita punya kontrol ya. Tadi saya sudah sebut remote TV kontrol penuh. Di sini juga sama device kita. Device kita itu kontrol penuh kita. Kemudian ada playfulness. Kita bisa main-main, kita bisa interaksi di sosial media. Itu tadi. Oke, contoh laginya ya. Kita harus ingat bahwa yang namanya user gratification itu ada kata gratification di situ kan. Ada kata eh, kesenangan lah gratification eh, bisa kita definisikan gitu. Makanya kita mengenal istilah namanya delay gratification gitu-gitu ya. Nah, di sini contoh praktisnya, kalian pakai TikTok. Nah, kalian pakai TikTok itu nggak cuma sekedar hiburan, tapi ada gratification baru, ada kesenangan baru seperti being in the loop, teman-teman. Kalian merasa update tren secara real time. Kalian nggak kudet karena pakai TikTok itu. Kemudian tadi saya di ini ya modality related ya di Kules itu udah sempat singgung soal filter. Nah, ini dengan kalian pakai filter lucu gitu, kalian akan merasa keren. Dan pada akhirnya tercipta juga quick dopamin. Quick dopamin rasa-rasa senang itu tercipta dari apa? Dari adanya like dan komen secara cepat. Ada kajian yang menunjukkan bahwa ternyata like itu bisa ngasih efek psikologis ke kalian. Wah, aku dapat like itu berdasarkan kajian itu bisa bikin kebahagiaan, bisa jadi dopamin. Itulah kenapa orang-orang suka tuh kecanduan posting gitu-gitu ya, itu karena hal itu. Oke, begitu ya. Bentar, saya cek dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada istilah lain ya, ada konsep theoretical framework lainnya. Soal echo chamber, teman-teman bisa jadi ada yang pernah dengar, ada yang belum, tapi ini beberapa waktu terakhir cukup cukup tren ya istilah ini. Jadi echo chamber itu apa sih? Dia tuh istilah yang menggambarkan situasi atau lingkungan. Terutama kalau kita kaitkan ke konteks kita, berarti kita ngomongin media sosial. Di mana seseorang itu, kita ini nih, dia mendengar atau melihat pendapat, informasi, juga pandangan, apapun itu ya, itu yang sama atau mirip dengan keyakinan kita sendiri, dengan keyakinan orang itu. Oke, itu echo chamber. Temennya echo chamber itu ada namanya filter bubble. Jadi sebelum saya ngomongin echo chamber, saya harus juga singgung soal em, filter bubble-nya ya. Jadi harus harus berilmu ya. Jadi filter bubble itu istilah yang menggambarkan situasi, situasi tentu karena kita ngomongin sosial media maka nggak jauh-jauh dari algoritma. Jadi di mana algoritmanya itu secara otomatis menyaring dan menyajikan informasi yang sesuai dengan perilaku, sesuai juga sama riwayat kalian ya, riwayat kalian main sosmednya dari mulai pencariannya, kalian like, klik, dan apapun itu yang sesuai dengan perilaku kalian secara digital. Nah, lalu akibatnya apa sih karena kalian like segala macam itu? Pada akhirnya kalian jadi terkurung dalam gelembung informasi, makanya disebutnya bubble tadi, ya. Gelembung informasi pribadi yang makin sempit. Jadi hampir nggak nemu tuh pandangan atau fakta lainnya yang nggak sama sama pandangan kalian. Itu tadi itu filter bubble. Jadi gara-gara kalian misalnya like konten-konten yang memojokkan bahlil gitu ya, misalnya. Pada akhirnya algoritma dari Instagram kalian yang disajikan melalui Instagram Explore misalnya, itu ya konten-konten yang jelek-jelekin bahlil aja gitu. Kalian kalau berdasarkan konsep dari filter bubble ini, nyaris atau mustahil nemu konten yang memuji-muji bahlil di situ. Itu berdasarkan konsep ini ya tadi ya, filter bubble. Nah, lalu bedanya apa sama echo chamber? Nah, kalau echo chamber ini lebih kepada kitanya sendiri. Jadi kita yang menolak, oke? Kita menolak, nggak mau saya dukung misalnya ya, dukung capres A. Jadi saya nggak mau dengar pendapat dari capres B gitu. Jadi saya mau milih konten-konten yang itu aja, yang dari atau terkait sama capres A aja. Nah, karena kita secara pribadi udah mendeklar itu dan pada akhirnya itu berdampak ke aktivitas kita,
Jadi terciptalah ini tadi filter bubble. Kita kan nggak mau denger capres B. Akhirnya kan kita cuma like capres A gitu tadi. Nah, akhirnya dari aktivitas kita itu konten-kontennya dibanjiri itu kita tuh sama konten-konten terkait capres A. Begitu tadi. Itu bedanya. Tapi keduanya berhubungan. Oke ya, berhubungan tapi beda. Kalau echo chamber itu situasinya, jadi kita yang milih sendiri. Kita secara sadar memilih itu. Kalau ini, kalau yang filter bubble itu adalah hasil algoritma. Mudahnya membedakannya gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan diskusikan sama kelompoknya ya. Ini sudah mulai kalian berkelompok. Kalian bayangin tadi di awal itu saya sudah singgung ya soal etika. Etika di dunia digital dan banyak influencer atau artis-artis yang terjebak masalah etik, masalah digital ethics. Nah, sekarang kalian bayangkan, kalian jadi konsultan nih. Jadi konsultan, lalu menghandle klien yang punya problem sama digital communication ethics. Oke, punya problem. Jadi misalkan kalian nge-hire, sorry, kalian di-hire ya, di-hire oleh Bulan Guritno. Kan sempat tuh Bulan Guritno kena ini ya, kena masalah isu judi online tuh kan, promosi judi online. Atau apapun itu, kalian silakan cari case-nya terkait digital etik, dan itu anggaplah menjadi klien kalian. Kemudian yang harus kalian lakukan di tugas ini adalah kalian jelasin kenapa sih sentimen negatif terhadap klien kalian dari masalah itu bisa terbentuk. Kemudian kayak kalian juga kaitkan sama tadi ya teori-teori yang udah kita diskusikan soal faktor pembentuknya itu kenapa. Itu tadi. Lalu coba belajar bikin rekomendasi terhadap klien kalian itu, caranya untuk deal with that issue. Oke, begitu ya, gampang ya. Kalian bikin formatnya presentasi aja, nggak perlu terlalu wordy ya. Kalian penting kalian jelasin. Yang penting logikanya bagi saya oke. Silahkan itu kalian kerjakan. Deadline-nya adalah di jam pulang kalian. Jadi kan kelas kita ada yang selesainya pukul berapa ya? Kan ini ada dua kelas. Yang satu jam 1 sampai 15 berapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya di jam selesainya itu deadline kalian terakhir mengumpulkan ini. Oke, dikumpulkan di Google Drive kelas masing-masing. Oke, nanti kalau ada yang kalian belum paham, baik secara materi ataupun penugasannya, silakan tanyakan saja, jangan sungkan. Dan sukses selalu teman-teman. Mohon maaf ini harus segera saya akhiri karena ada kegiatan latsar lainnya ini malam-malam masih ada kegiatan. Jadi oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan konten video ini sampai akhir. Semoga walaupun kita ada keterbatasan, kita terpaksa melakukan pembelajaran week kedua ini secara asinkronus, tapi tidak menjadi hambatan dan ilmunya tetap sampai ke kalian. Intinya adalah etika, itu ada etika baik itu di ruang biasa ataupun di ruang digital. Itu adalah hal yang harus selalu kita tegakkan, teman-teman. Karena bagaimanapun etika itu adalah kesesuaian. Kita nggak bisa hidup di tengah masyarakat jika perilaku kita tidak etis. Itu tadi. Di ruang digital sebagai konsultan, kalau kita memposisikan diri sebagai itu, ya kita harus memastikan bahwa klien kita itu senantiasa etis dalam perilakunya, dalam perilaku digitalnya, supaya negatif sentimen itu tidak terbentuk. Kemudian kita juga sudah belajar ya soal teori-teori yang sebenarnya lampau, misalkan teori jaringan ini ya dari Niklas Luhmann, itu ternyata nyambung juga nih di era digital itu tadi. Juga teori-teori yang memang lebih kekinian, lebih kontemporer. Seperti misalnya Uses and Gratification 2.0 yang membahas soal perilaku ya, perilaku orang di dunia digital dalam mencari gratification itu. Kemudian kita juga udah belajar soal echo chamber dan juga filter bubble. Itu tadi. Nah, masing-masing teori tentu punya perspektifnya sendiri, punya hal yang dia tawarkan sendiri, bisa jadi satu dengan lainnya itu.
kontra ya. Itu nggak masalah, kalian tinggal pakai teori yang memang mendukung argumen kalian. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu dan terus semangat dalam belajar. Sampai jumpa.